Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhana Syam, NIM E1 E1 18022. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman saya mengenai mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Berbasis Objek. Langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian UML. UML atau Unified Modeling Language adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem orientasi objek. UML juga dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sistem, atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan blueprint sebuah software. UML diharapkan mampu mempermudah pengembangan piranti lunak atau RPL serta memenuhi semua kebutuhan pengguna dengan efektif, lengkap, dan tepat. Hal itu termasuk faktor-faktor scalability, robustness, security, dan sebagainya. Pengertian UML menurut para ahli. Menurut Bosch, UML adalah bahasa standar untuk membuat rancangan software. UML biasanya digunakan untuk menggambarkan dan membangun dokumen artifak dari software intensive system. Menurut Nugroho, UML atau Unified Modeling Language adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma berorientasi objek. Pemodelan atau modeling sesungguhnya digunakan untuk penyederhanaan permasalahan-permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami. Menurut Nugroho, UML atau Unified Modeling Language adalah metodologi kolaborasi antara metode-metode Bosch, OMT atau Object Modeling Technique, serta OOSE atau Object Oriented Software Engineering, dan beberapa metode lainnya. Merupakan metodologi yang paling sering digunakan saat ini untuk analisa dan perancangan sistem dengan metodologi berorientasi objek, mengadaptasi maraknya penggunaan bahasa pemrograman berorientasi objek atau OOP. Menurut Herlawati, bahwa beberapa literatur menyebutkan bahwa UML menyediakan 9 jenis diagram. Yang lain menyebutkan 8 karena ada beberapa diagram yang digabung. Misalnya diagram komunikasi, diagram urutan, dan diagram pewaktu digabung menjadi diagram interaksi. Selanjutnya yaitu sejarah UML. Pengenalan konsep berorientasi objek dalam teknologi informasi berasal dari karya awal 1960-an. Bahasa pemrograman Simula dianggap sebagai bahasa pemrograman berorientasi objek pertama. Simula terutama digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak simulasi dan tidak terlalu luas digunakan. Itu sudah termasuk konsep seperti kelas, objek, pewarisan, dan pengikatan dinamis. Pengenalan orientasi objek sebagai metode dalam rekayasa perangkat lunak terkait erat dengan tampilan berorientasi objek bahasa pemrograman. Grady Bosch adalah salah satu peneliti pertama yang menerbitkan karya pada desain berorientasi objek program. Secara umum, metode pemodelan memiliki referensi yang kuat untuk bahasa pemrograman, seperti metode Bosch, atau referensi kuat untuk pemodelan data, seperti Object Modeling Technique atau OMT. Pendekatan yang dikembangkan oleh James Rumbaugh dan kawan-kawan. Saat ini, UML adalah salah satu berorientasi objek grafis yang paling luas bahasa pemodelan. UML cocok untuk memodelkan hubungan objek yang kompleks dan proses dengan konkurensi. UML adalah bahasa pemodelan tujuan umum, yang berarti bahwa penggunaannya tidak terbatas pada area aplikasi tertentu. UML menyediakan bahasa dan konsep pemodelan dan notasi grafis intuitif untuk memodelkan berbagai area aplikasi. Memungkinkan sistem perangkat lunak menjadi ditentukan, dirancang, divisualisasikan, dan didokumentasikan.
Hasil dari pemodelan dengan UML adalah model grafis yang menawarkan tampilan yang berbeda dari suatu sistem dalam bentuk berbagai diagram. Tujuan dan fungsi UML. Tujuan dan fungsi perlu adanya UML yaitu sebagai berikut. Dapat memberikan bahasa pemodelan visual atau gambar kepada para pengguna dari berbagai macam program maupun proses umum rekayasa. Menyatukan informasi-informasi terbaik yang ada dalam pemodelan. Memberikan suatu gambaran model atau sebagai bahasa pemodelan visual yang ekspresif dalam pengembangan sistem. Tidak hanya menggambarkan model sistem software saja, namun dapat memodelkan sistem berorientasi objek. Mempermudah penggunaan untuk membaca suatu sistem. Berguna sebagai blueprint. Jelas ini nantinya menjelaskan informasi yang lebih detail dalam perancangan berupa coding suatu program. The Three Amigos. Pada tahun sebelumnya, 1995, Grady Borch, Ivan Jacobson, dan James Rumbaugh telah menggabungkan ide dan pendekatan mereka di OOPSLA konferensi atau OOPSLA singkatan dari pemrograman berorientasi objek, sistem, bahasa, dan aplikasi. Isi dari The Three Amigos yaitu penggunaan konsep berorientasi objek untuk mewakili sistem yang lengkap dari hanya satu bagian dari perangkat lunak, pembentukan hubungan eksplisit antara konsep pemodelan dan kode program yang dapat dieksekusi. Pertimbangan faktor penskalaan yang melekat pada kompleks dan krisis sistem. Pembuatan bahasa pemodelan yang dapat diproses oleh mesin tapi juga bisa dibaca oleh manusia. Hasil dari usaha mereka adalah Unified Modeling Language atau UML yang diajukan dalam versi 1.0 pada tahun 1997. Langkah-langkah penggunaan UML. Menurut Henry, langkah-langkah penggunaan Unified Modeling Language atau UML sebagai berikut. Buatlah daftar business process dari level tertinggi untuk mendefinisikan aktivitas dan proses yang mungkin muncul. Petakan use case untuk setiap business process untuk mendefinisikan dengan tepat fungsional yang harus disediakan oleh sistem. Kemudian perhalus use case diagram dan lengkapi dengan requirement, constraints, dan catatan-catatan lain. Buatlah deployment diagram secara kasar untuk mendefinisikan arsitektur fisik sistem. Definisikan requirement lain non-fungsional, security, dan sebagainya yang juga harus disediakan oleh sistem. Berdasarkan use case diagram, mulailah membuat activity diagram. Definisikan objek-objek level atas, packaging atau domain, dan buatlah sequence dan atau collaboration untuk tiap alur pekerjaan. Jika sebuah use case memiliki kemungkinan alur normal dan error, buat lagi satu diagram untuk masing-masing alur. Buatlah rancangan user interface model yang menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk menjalankan skenario use case. Berdasarkan model-model yang sudah ada, buatlah kelas diagram. Setiap packaging atau domain dipecah menjadi hierarki kelas selengkap dengan atribut dan metodenya. Akan lebih baik jika untuk setiap kelas dibuat unit test untuk menguji fungsionalitas kelas dan interaksi dengan kelas lain. Setelah kelas diagram dibuat, kita dapat melihat kemungkinan pengelompokan kelas menjadi komponen-komponen. Karena itu, buatlah komponen diagram pada tahap ini. Juga, definisikan tes integrasi untuk setiap komponen meyakinkan ia bereaksi dengan baik. Perhalus deployment diagram yang sudah dibuat. Detailkan kemampuan dan requirement piranti lunak, sistem operasi, jaringan, dan sebagainya. Petakan komponen ke dalam node. Mulailah membangun sistem.
Ada dua pendekatan yang tepat digunakan. Yang pertama, pendekatan use case dengan meng-assign setiap use case kepada tim pengembang tertentu untuk mengembangkan unit kode yang lengkap dengan tes. Kedua, pendekatan komponen, yaitu meng-assign setiap komponen kepada tim pengembang tertentu. Penggunaan UML. UML tidak terikat pada alat pengembangan khusus, pemrograman khusus bahasa, atau platform target tertentu di mana sistem akan dikembangkan harus digunakan. UML sebenarnya memisahkan bahasa pemodelan dan pemodelan metode. UML dapat digunakan secara konsisten di seluruh pengembangan perangkat lunak. UML sangat cocok untuk berbagai area aplikasi dengan perbedaan persyaratan mengenai kompleksitas, volume data, waktu nyata, dan lain-lain. Elemen model UML dan penggunaannya yang benar ditentukan dalam metamodel UML. Diagram. Dalam UML, sebuah model direpresentasikan secara grafis dalam bentuk diagram. Sebuah diagram memberikan pandangan bagian dari realitas yang dijelaskan oleh model dalam versi 2.4.1 saat ini. UML menawarkan 14 diagram yang menggambarkan baik struktur atau perilaku sebuah sistem. Diagram perilaku termasuk diagram interaksi, yang pada gilirannya terdiri dari 4 diagram. Diagram biasanya dikelilingi oleh persegi panjang dengan segi 5 di pojok kiri atas. Contoh diagram di UML. Sebuah konsep yang mungkin terjadi di semua diagram adalah catatan. Sebuah catatan dapat mempertahankan bentuk ekspresi apapun yang menentukan diagram dan elemen-elemennya. Lebih tepatnya, misalnya dalam bahasa alami atau dalam batasan objek bahasa atau OCL. Struktur diagram. UML menawarkan 7 jenis diagram untuk memodelkan struktur sistem dari perspektif yang berbeda. Perilaku dinamis dari elemen yang bersangkutan, yaitu perubahannya dari waktu ke waktu, tidak dipertimbangkan dalam diagram. Diagram kelas. Kelas diagram atau diagram kelas merupakan suatu diagram yang digunakan untuk menampilkan kelas-kelas berupa paket-paket untuk memenuhi salah satu kebutuhan paket yang akan digunakan nantinya. Pada kelas diagram, desain modelnya dibagi menjadi 2 bagian. Kelas diagram yang pertama merupakan penjabaran dari domain model yang merupakan abstraksi dari basis data. Kelas diagram yang kedua merupakan bagian dari modul program MVC Pattern atau model view controller, di mana terdapat kelas boundary sebagai kelas interface, kelas control sebagai tempat ditemukannya algoritma, dan kelas entity sebagai tabel dalam basis data dan query program. Konsep diagram kelas berasal dari pemodelan data konseptual dan pengembangan perangkat lunak berorientasi objek. Konsep-konsep ini digunakan untuk menentukan struktur data dan struktur objek dari suatu sistem. Misalnya, dalam diagram kelas dapat dimodelkan bahwa kelas mata kuliah, mahasiswa, dan profesor terjadi dalam suatu sistem. Profesor mengajar kursus dan siswa menghadiri kursus. Mahasiswa dan profesor memiliki properti yang sama karena keduanya adalah anggota kelas person. Hal ini dinyatakan dengan hubungan generalisasi. Sebuah objek diagram menunjukkan snapshot konkret dari status sistem pada eksekusi tertentu waktu. Misalnya, diagram objek dapat menunjukkan bahwa seorang Profesor Henry Foster mengajarkan kursus pemodelan berorientasi objek dan pemrograman berorientasi objek. Diagram paket. Diagram paket mengelompokkan diagram atau elemen model menurut sifat umum, seperti kohesi fungsional. Misalnya, di Universitas Sistem Administrasi dapat diperkenalkan paket yang berisi informasi tentang pengajaran, penelitian, dan administrasi aspek.
Paket sering terintegrasi dalam diagram lain daripada menjadi ditujukan dalam diagram terpisah. Diagram perilaku. Dengan diagram perilaku, UML menawarkan infrastruktur yang memungkinkan untuk mendefinisikan perilaku secara rinci. Perilaku dapat ditentukan melalui tindakan suatu objek atau hasil dari interaksi antara beberapa objek. Hal ini mempengaruhi bagaimana keadaan objek berubah dari waktu ke waktu. Diagram use case. Use case diagram adalah satu jenis dari diagram UML yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Use case merupakan sesuatu yang mudah dipelajari. Langkah awal untuk melakukan pemodelan perlu adanya suatu diagram yang mampu menjabarkan aksi aktor dengan aksi dalam sistem itu sendiri, seperti yang terdapat pada use case. Bagian terpenting dari sistem adalah persyaratan fungsional yang dipenuhi oleh sistem. Use case diagram digunakan untuk menganalisis persyaratan sistem tingkat tinggi. Dalam use case diagram terdapat 3 komponen utama diagram UML ini, yaitu fungsional requirement direpresentasikan sebagai kasus penggunaan kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Aktor-aktor berinteraksi dengan sistem. Seorang aktor dapat berupa manusia, organisasi, atau aplikasi internal atau eksternal. Diagram ini menjelaskan pengguna mana yang menggunakan fungsi mana dari sistem tetapi tidak membahas detail spesifik. Unit fungsionalitas yang disediakan sistem untuk penggunaannya disebut use case. Dalam administrasi universitas sistem misalnya, fungsionalitas pendaftaran akan menjadi kasus penggunaan digunakan oleh siswa. Diagram state machine. Dalam siklus hidup mereka, objek melewati keadaan yang berbeda. Sebagai contoh, seseorang dalam keadaan logout saat pertama kali mengunjungi sebuah website. Perilaku ini dapat dipresentasikan dalam UML menggunakan diagram state machine. Diagram ini menggambarkan perilaku yang diizinkan dari suatu objek dalam bentuk keadaan dan keadaan yang mungkin transisi yang dipicu oleh berbagai peristiwa. State machine yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang berfungsi untuk menggambarkan transisi serta perubahan pada suatu objek pada sistem. Diagram aktivitas. Activity diagram atau dalam bahasa Indonesia berarti diagram aktivitas, merupakan sebuah diagram yang dapat memodelkan berbagai proses yang terjadi pada sistem. Seperti layaknya runtutan proses berjalannya suatu sistem dan digambarkan secara vertikal. Activity diagram adalah salah satu contoh diagram dari UML dalam pengembangan dari use case. Diagram aktivitas dapat menunjukkan tindakan mana yang diperlukan bagi siswa untuk berpartisipasi dalam kuliah dan tugas. Diagram aktivitas menawarkan mekanisme aliran kontrol serta mekanisme aliran data yang mengkoordinasikan tindakan yang membuat suatu kegiatan, yaitu suatu proses. Diagram urutan. Diagram urutan menggambarkan interaksi antara objek untuk memenuhi mengisi tugas tertentu. Misalnya, pendaftaran ujian di Universitas Sistem Administrasi. Berbagai konstruksi untuk mengontrol urutan kronologis pesan serta konsep untuk modularisasi memungkinkan untuk memodelkan interaksi yang kompleks. Contoh aplikasi pembuat diagram UML, yaitu Visual Paradigma, Microsoft Visio, Lucidchart. Itulah penjelasan dari rangkuman saya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.